Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin, stambuk A1K1 18030. Di sini saya akan menjelaskan kalor dan hukum pertama termodinamika. Yang pertama, definisi dan satuan kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah atau keluar masuk dari suatu sistem. Perpindahan energi tersebut dikarenakan karena adanya perbedaan temperatur. Untuk satuan kalor itu sendiri, menurut satuan internasional adalah joule atau yang dilambangkan dengan huruf J. Selanjutnya, kesetaraan kerja dan kalor. Yang pertama, kerja merupakan pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan selain dalam bentuk kalor. Yang kedua, perpindahan energi dari suatu benda ke benda yang lain tanpa terikat dengan perbedaan temperatur. Yang ketiga, usaha yang dilakukan oleh sebuah sistem bukan hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir, tetapi juga bergantung pada proses perantara antara keadaan awal dan akhir. Misalkan ada sebuah piston, mula-mula gas ideal menempati ruang dengan volume V dan tekanan P. Kemudian gas mengalami pemuaian secara perlahan, sehingga setiap saat akan terjadi yang namanya kesetimbangan. Proses ini disebut dengan proses kuasi-statik. Kemudian untuk kalor. Yang pertama, kalor merupakan perpindahan energi dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan temperatur. Yang kedua, kalor bukanlah suatu jenis energi, melainkan energi yang berpindah. Selanjutnya, kesetaraan kerja dan kalor. Pertama, kerja. Pertukaran energi antara sistem dengan lingkungannya selain dalam bentuk kalor. Yang kedua, perpindahan energi dari suatu benda ke benda yang lain tanpa terikat dengan perbedaan temperatur. Usaha yang dilakukan oleh sebuah sistem bukan hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tetapi juga tergantung pada proses perantara antara keadaan awal dan keadaan akhir. Misalkan ada sebuah piston. Mula-mula gas ideal menempati ruang dengan volume V dan dengan tekanan P, kemudian gas mengalami pemuaian secara perlahan, sehingga setiap saat akan terjadi kesetimbangan. Proses ini disebut dengan proses kuasi-statik. Sedangkan untuk kalor merupakan perpindahan energi dari suatu benda ke benda yang lain dengan terikat pada perbedaan temperatur. Kalor bukan merupakan suatu jenis energi, melainkan kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerja adiabatik dan energi internal. Yang pertama, proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan massa antara sistem dengan lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar. Untuk gambar A, terjadi kesetimbangan karena fluida mengalami pemuaian dengan proses kuasi-statik. Proses kuasi-statik adalah pemuaian yang terjadi secara perlahan sehingga setiap saat akan terjadi kesetimbangan. Peristiwa ini dikenal dengan kerja adiabatik. Untuk gambar B, terdapat cairan dan uap dalam suatu sistem dengan menggunakan Bunsen dan cairan akan mengalami penguapan dan kenaikan temperatur. Peristiwa ini merupakan aliran kalor tanpa kerja. Untuk gambar C, fluida mengalami pemuaian yang disentuhkan dengan Bunsen sehingga terjadi kenaikan temperatur. Peristiwa ini merupakan kerja dan kalor. Selanjutnya, fungsi energi internal. Fungsi energi internal merupakan fungsi keadaan suatu sistem. Perubahan energi dalam suatu sistem akan meningkat sebanding dengan jumlah kalor yang ditambahkan pada suatu sistem. Banyaknya fungsi koordinat termodinamika T, V, dan theta sama dengan energi yang diperlukan untuk melakukan keadaan suatu sistem. Jadi energi internal dapat dikatakan sebagai fungsi dari dua koordinat termodinamika. Apabila koordinat yang dipakai untuk menghitung kedua keadaan hanya berbeda infinitesimal, maka perubahan energi dalamnya adalah dU. Dalam sistem hidrostatik, jika U dipandang sebagai fungsi theta dan V, maka dU sama dengan dU per do theta dengan V konstan d theta ditambah dU per do V dengan theta konstan dV.
Tetapi jika U sebagai fungsi theta dan P, maka du sama dengan dou per do theta dengan P konstan d theta ditambah dou per do P dP. Apabila suatu sistem yang lingkungannya bertemperatur berbeda dan kerja bisa dilakukan padanya, dalam artian mengalami suatu proses, maka energi yang dipindahkan dengan cara non-mekanis yang sama dengan perbedaan antara perubahan energi internal dan kerja yang dilakukan. Hukum pertama termodinamika mengatakan bahwa kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya, atau dapat dituliskan dengan du sama dengan dq dikurang dw. Selanjutnya, masuk pada bentuk diferensial hukum pertama termodinamika. Proses yang menyangkut perubahan infinitesimal dari koordinat termodinamika sehingga hukum 1 menjadi du sama dengan dq ditambah dw. Untuk proses kuasi statik infinitesimal sistem hidrostatik, hukum 1 menjadi du sama dengan dq dikurang p dv. Selanjutnya kita masuk pada persamaan untuk sistem hidrostatik. Hukum 1 untuk sistem hidrostatik adalah dq sama dengan du ditambah p dv. Untuk U fungsi T dan V didapat du sama dengan dou per do T dengan V konstan dt ditambah dou per do V dengan T konstan dV. Sehingga hukum 1 dapat ditulis menjadi dq sama dengan dou per do T dengan V konstan dt dou per do V dengan T konstan ditambah P dV. Atau dapat ditulis dengan dq di per dt sama dengan dou per do T ditambah dou per do V dengan T konstan ditambah P dV per dt. Persamaan ini juga berlaku untuk setiap proses yang menyangkut perubahan temperatur dt dan perubahan volume dV. Jika V tetap, maka dV sama dengan 0, sehingga dapat dituliskan dq di per dt dengan V konstan sama dengan dou di per do T dengan V konstan. Nisbah ruas kiri merupakan definisi kapasitas kalor pada volume tetap, sehingga dapat dituliskan CV sama dengan dou di per do T dengan V konstan. C di sini adalah lambang untuk kapasitas kalor. Jika U dihitung secara matematis menggunakan pengadaian khusus tentang atom suatu bahan khusus, maka dilakukan dengan mendefinisikan U terhadap T pada volume tetap dan membandingkannya dengan CV yang terukur dari percobaan. Yang kedua, jika P tetap atau tekanannya tetap, maka dapat ditulis dq di per dt dengan P konstan sama dengan dou di per do T dengan V konstan ditambah dou per do T ditambah dou per do V dengan T konstan tambah P dengan V konstan dikalikan dengan do V per do T dengan P konstan. Menurut definisi dapat dituliskan CP sama dengan dq di per dt dengan P konstan dan juga dapat ditulis V beta sama dengan do V per do T dengan P konstan. Atau dapat ditulis CP sama dengan CV ditambah dou di per do V dengan T konstan ditambah P dikali V beta atau dou di per do V dengan T konstan sama dengan CP dikurang CV di per V beta dikurang P. Persamaan terakhir ini menyatakan dou di per do V dengan T konstan yang terukur dengan CP, CV, beta, V dan P yang bisa diukur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses-proses termodinamika. Sebelum masuk pada proses-proses termodinamika, saya kembali mengulang tentang hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan hubungan antara kalor, energi, dan usaha. Artinya, jumlah kalor yang dibutuhkan sama dengan perubahan energi yang dilakukan pada sistem ditambahkan dengan
usaha yang dilakukan pada sistem. Pada proses-proses termodinamika kita mengenal ada 4 proses. Yang pertama isotermal, isohorik, isobarik, dan adiabatik. Di sini saya akan menjelaskan pada proses yang pertama. Dapat dilihat pada proses isotermal. Pada proses ini perubahan sistem yang terjadi adalah suhunya tetap, sehingga delta T sama dengan 0. Sehingga delta U atau perubahan energinya juga sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis Q sama dengan delta U ditambah W. Karena delta U nya sama dengan 0, sehingga Q sama dengan 0 ditambah W. Q sama dengan W. Untuk proses isotermal, nilai W bernilai nRT ln V2 di per V1. Selanjutnya kita masuk pada proses isohorik. Pada proses isohorik, perubahan energi yang terjadi adalah volumenya tetap, sehingga delta V sama dengan 0. Sehingga W sama dengan 0. Dapat ditulis Q sama dengan delta U ditambah W. Q sama dengan delta U ditambah 0. Q sama dengan delta U 3/2 sama dengan 3/2 NR T2 dikurang T1. Untuk nilai delta U nya sendiri, pada gas monoatomik nilai perubahan energinya sama dengan 3/2 NR T2 dikurang T1. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada proses isobarik dan adiabatik. Untuk proses isobarik, perubahan energi yang terjadi adalah tekanan yang tetap, sehingga dapat ditulis Q sama dengan delta U ditambah W. Q sama dengan 3/2 NR T2 dikurang T1 ditambah P V2 dikurang V1. Untuk nilai W pada proses isobarik adalah W sama dengan P V2 dikurang V1. Selanjutnya pada proses adiabatik. Pada proses adiabatik tidak ada kalor yang keluar maupun keluar masuk dari suatu sistem, sehingga Q sama dengan 0 atau kalornya sama dengan 0, sehingga dapat ditulis Q sama dengan delta U ditambah W. Nilai Q nya sama dengan 0, 0 sama dengan delta U ditambah W, atau dapat ditulis W sama dengan negatif delta U atau minus 3/2 NR T2 dikurang T1. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kalor dan hukum pertama termodinamika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.